Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Jumpa lagi dengan saya dalam Renungan Harian. Dan untuk renungan kali ini saya memberikan judul Layangan Putus, yang didasari dari kitab Amsal pasal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudaraku, saat ini Layangan Putus menjadi salah satu sinetron yang ramai dipercakapkan oleh banyak orang. Bahkan ada banyak artikel di media online yang membahas tentang fenomena relasi keluarga seperti dikisahkan dalam sinetron tersebut. Nah, di dalam renungan ini, saya tidak akan membahas sinetron yang berjudul Layangan Putus ini, melainkan layangan putus dalam arti yang sesungguhnya. Kita tahu bahwa permainan layang-layang adalah salah satu jenis permainan yang memanfaatkan tiupan angin. Secara fisika, permainan layang-layang ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Gaya berat yang dimiliki oleh layang-layang ditahan oleh gaya angkat dari hembusan angin yang menyebabkan layang-layang tetap melayang di udara dan tidak jatuh ke bawah. Sedangkan tali atau benang digunakan sebagai penahan yang menjadikan kondisi layang-layang tetap stabil di angkasa. Gaya angkat ini diperoleh dari adanya perubahan kecepatan udara yang menabrak layang-layang tersebut. Nah, sejauh mana layang-layang ini dapat terbang bergantung pada panjangnya tali atau benang yang dipakai. Sedangkan kelincahan gerak naik turun atau meliuk-liuknya layang-layang ini bergantung pada keahlian si pemain layang-layang. Yang pasti, layang-layang ini akan tetap nampak gagah atau anggun menari-nari di angkasa jika ia tetap terhubung dengan si pemain melalui seutas benang panjang. Sampai di sini, kita dapat melihat bahwa ternyata layang-layang ini mirip dengan gambaran diri kita. Sang pemain yang mengendalikan layang-layang itu ibarat Tuhan yang menuntun kita untuk bergerak naik atau turun serta meliuk-liuk di angkasa kehidupan. Sedangkan benang yang menghubungkan layang-layang dengan si pemain ibarat iman dan doa. Justru karena kita tetap terhubung dengan Tuhan, maka kita dapat mengatasi angin yang menerjang, bahkan mampu untuk tetap mengudara. Memang jangkauan terbangnya sangat terbatas karena tergantung panjangnya benang. Akan tetapi justru disinilah kesetiaan dan ketaatan itu menjadi nampak nyata. Kelincahan gerak layang-layang ini menunjukkan betapa ahli dan berkuasanya sang pemain layang-layang itu. Dengan kata lain, jika diri kita ingin tetap dapat terbang dengan gagah, mengatasi angin persoalan, dan memberikan teladan serta berkat yang indah, maka kita harus selalu terhubung dengan Tuhan, sang pemain layang-layang agung, melalui doa dan iman. Tentu akan berbeda cerita jika ternyata layang-layang itu ingin bebas dan lepas. Kemudian ia memilih untuk memutuskan benang pengikat, maka segera ia akan menjadi sebuah layangan putus. Layangan putus ini tidak akan dapat mengendalikan dirinya sendiri. Dan ketidakmampuan untuk mengendalikan diri itu menjadi awal dari kehancurannya. Ia akan menjadi sangat lemah dan kehilangan semaraknya. Kegagahan dan keanggunannya segera sirna dan hanya akan mengikuti arah angin yang membawanya, sebelum kemudian ia jatuh ke tanah kembali. Layang-layang putus ini bagaikan kota yang roboh temboknya, seperti di dalam nasihat penulis Amsal.
Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kota yang roboh temboknya akan menjadi sangat rentan terhadap serangan musuh dan mudah sekali dihancurkan. Sebab ia tidak memiliki kekuatan dan perlindungan. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita berupaya untuk tetap menjaga iman dan terus berdoa agar mampu menjadi seperti layang-layang yang gagah dan menyajikan pemandangan indah di angkasa kehidupan ini. Bukan seperti layangan putus yang kehilangan semaraknya. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam, guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa tantangan kehidupan mungkin masih saja menghadang. Namun kami senantiasa rindu ya Bapa, untuk dapat memelihara iman, sehingga kami terus dapat berdoa kepadamu. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami, supaya kami dapat mengendalikan diri dan kehidupan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.